Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal tentang rute terpendek ya. Nah, soal seperti ini sering nih muncul nih, terutama di soal tingkat SD ya kan. Ya, coba kita akan mengerjakan dengan dua cara. Ya. Nah, cara yang pertama yaitu kalau anak-anak Olimpiade nyebutnya dengan cara nguli ya. Nah, cacah satu persatu gitu ya kan. Tapi sekali lagi cara nguli itu kelemahannya adalah rawan salah ya, karena salah ngitung sedikit sudah bubar ya. Nah, dan lama kalau misalkan gambarnya atau soalnya lebih kompleks ya, lebih lama ya. Nah, jadi caranya kita nanti akan ada dua ya. Ya, cara pertama cara nguli karena cara nguli kelebihannya adalah sangat mudah dipahami ya. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan kombinasi ya. Oke, nomor satu ya, memang soalnya cuma satu ya. Berapa banyak rute terpendek dari A ke C tapi harus melalui B ya. Jadi harus lewat sini nih guys. Nah gitu ya. Oke, mari kita lihat ya. Cara ngulinya begini ya. Sebenarnya karena di sini ada kata rute terpendek ya, padahal letak B itu ada di kanan atasnya si A ya. Letak C juga ada di kanan atasnya si B ya. Berarti biar terpendek, terefisien ya, kita hanya diperbolehkan mengarah ke kanan maupun ke atas ya. Walaupun tidak disebutkan nggak boleh ke kiri, tapi memang nggak. Kalau terpendek ya memang nggak boleh ke kiri. Kenapa? Karena kalau ke kiri ya nanti berarti apa? Nanti kita harus ke kanan lagi ya. Jadi nggak efisien ya, karena kan posisi B sama C-nya kan kanan atas ya. Paham lah ya. Nah sekarang dari A ya kita gunakan cara satu ya. Cara satu itu dengan mencacah ya. Ya. Coba kita lihat dari A ke titik ini ya. Dari A ke titik sini adalah satu cara ya, mau nggak mau dari A saja ya, dari A. Nah terus dari A ke sini boleh nggak? Nggak usah, itu nggak usah dihitung. Kenapa? Loh, kalau ke sini nanti kita mau ke B kan berarti harus ke kiri kan? Nah kalau ke kiri tadi tidak efisien, bukan rute terpendek namanya ya kan? Jadi nggak usah ya, ini nggak usah, ya, yang ini nggak usah ya, berarti langsung ke sini nih. Kalau ke sini berarti juga satu cara dari A. Kalau ke sini ada berapa cara? Konsepnya kita melanjutkan perjalanan ya. Berarti dari sini sudah ada satu cara, dari yang kiri sudah ada satu cara, berarti sampai sini ada dua rute ya, dua cara ya. Terus ke sini ya cuma satu cara, yaitu dari bawah ya. Nah, berarti ke B ada berapa rute? Berarti dari bawah ada dua rute ya, sudah ada dua rute. Dari kiri ada satu rute. Oh, berarti sudah ada tiga rute dari A ke B ya. Sekarang dari B ke C ya. Kita lanjutkan nih. Kalau dari B ke sini ke atas boleh nggak? Boleh ya, boleh. Ini tiga rute. Loh kok tiga rute Pak? Kan sudah dari bawah ya. Dari sampai sini aja sudah, dari A sampai B itu sudah ada tiga rute. Lanjutkan saja perjalanannya gitu ya. Oke. Terus ke sini juga ada tiga rute gitu ya. Ke atas lagi boleh nggak? Boleh ya kan. Ke atas atau ke kanan boleh ya. Ini tiga rute ya, melanjutkan saja itu ya, karena ini kan mau ngomong dari yang bawah gitu ya. Ke sini tiga rute juga, hanya dari yang kiri ya. Ke sini tiga rute juga, hanya dari yang kiri ya. Ke sini boleh nggak Pak? Boleh ya, karena boleh dari kiri ya, dari kiri ke kanan ya. Nah, loh, yang dari bawah memangnya nggak ada, karena kalau yang dari bawah, misalkan dari sini, berarti dia nggak ngelewatin B dong. Tidak boleh ya. Nah, tidak lo B ya. Gini nggak boleh ya. Berarti sekarang, wah ini saya ganti lagi warnanya. Nah, gini saya muncul timbul ya. Nah, ke sini ada tiga rute juga ya. Ke sini juga masih ada tiga rute dari bawah ya kemungkinannya. Ke sini, nah hati-hati. Ke sini sudah ada 6 rute nih. Dari bawah sama dari kiri 3 rute, berarti ini 6 rute. Ke sini dari bawah 3 rute, dari kiri 6 rute, 9 rute. Ke sini ini cuma dari bawah 3 rute ya. Hati-hati ya. Ke sini ada 3 rute ya, dari kiri ya. Nah, makanya ini harus hati-hati guys ya. Kelemahannya ini harus super hati-hati ya, melihat arahnya dulu nih. Kemungkinannya bisa dari mana saja nih. Nah, berarti kan tadi dari ke sini nih, dari kiri bisa 3, dari bawah ada 3 ya. Berarti ada 6 rute ya. Ini juga sini ada 6 rute, bisa dari bawah, bisa dari kiri. Ini bisa dari bawah, bisa dari kiri, berarti udah 2 lebas ya. Nah, ke sini nih, dari bawah, dari kiri ada 2 lebas ya. Oke, ke sini dari bawah 9, dari kiri 2 lebas ya. Jadi 21 ya, 21. Ke sini dari kiri maupun dari bawah, jadi ada 24 ya. Nah, ini jadi
ke C-nya sampai di C ada 45 ya. Dari kiri 24 rute, dari bawah 21. Jadi ada 45 rute terpendek guys. Dari A sampai C melalui B ya. Nah, rute terpendek ya. Itu cara nguli ya. Nah, bagaimana cara kombinasinya? Yuk kita bahas sekalian ya. Kita akan menggunakan cara permutasi unsur kembar ya, lebih tepatnya ya sebenarnya ya. Cuma biasanya dibentuk dalam bentuk, bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi ya. Oke. Ya. Jadi idenya ya udah, kita pertama fokus dari A ke B ya. Nih dari A ke B ya. Dari A ke B itu kan nanti pasti kita harus ke kanan satu kali ya. Terus ke atas 2 kali. Nah, ingat, ke kanan 1 kali, 1 right ya, ini A ke B ya, terus ke atas 2 kali up ya, bebas ya, bisa misalkan right up up, berarti kayak gini ya, ini adalah contoh right up up ya, bisa juga nanti up dulu baru right baru up, sama saja tuh, up dulu kayak gini nih, misalkan ini saya hapus dulu nih, nah misalkan kalau dia gini, nah misalkan dia up dulu baru right baru up. Nah itu termasuk rute terpendek juga ya, sama saja ya. Terus nanti bisa juga up right. Loh, oh berarti banyaknya rute ya, banyaknya rute itu dari A ke B itu sama saja dengan banyaknya cara menyusun 3 huruf ini ya, 3 faktorial dibanding dengan permutasi unsur kembar ya, dimana ada 2 objek yang kembar ya, 2 faktorial ya, sama 3 sesuai ya dengan yang tadi di atas ya, gitu ya, paham ya? Oke, terus kita lihat lagi nih, ini saya kecil dulu. Nah, sekarang kita dari B ke C ya, dari B ke C. Nah, fokusnya ke sini nih. Nah, dari B ke C, tapi kita lihat nih. Tadi dari A ke B sudah ada 3 sebenarnya ya. Nah, sekarang dari B ke C. Seandaikan misalkan dimulai dari awal, andai mulai dari awal, yaitu dari B dianggap titik awalnya ya. Dari awal, jadi B dianggap titik awal ya. Maka banyaknya rute itu sama dengan ya, sama dengan berapa nih? Ini kan sama saja kita, sebentar, ini kita mau ke kanan, kita akan ke kanan pasti berapa tuh? 1, 2, 3, 4 kali right ya, terus 3 kali up ya. Nah 3 kali up. Nah, andaikan juga, pertama andaikan mulai dari awal, terus andaikan juga ya, oh ini berarti ada syaratnya lagi nih, andaikan ini berisi nih, ini andaikan ada isinya, jadi tidak kosong begitu ya, tidak kosong blombong begini ya. Nah, andaikan ada isinya, jadi kita andaikan dulu ada isinya, dan tidak ada yang kosong ya, dan tidak ada yang kosong, blombong gitu ya kan. Gitu ya, berarti kan pasti akan ada 4 kali right ya, dan 3 kali up ya, terserah bagaimana mau menyusun 4 kali right dan 3 kali up, pasti akan nyampe di C pasti ya. Mau R U ya, ini kayak yang sedang digambar ini kan R U ya, mau R ya, pasti nyampe di C ya, pasti ya. Nah, sehingga banyaknya sama saja menyusun 7 objek ya, dimana 4 objek kembar dan 3 objek kembar ya. Nah, ini 3 faktorial ya, 4 faktorial, 3 faktorial. Ini kan sebenarnya permutasi unsur kembar ya. Cuma biasanya orang menuliskannya, oh ini kan sama dengan 4 kombinasi dari 7 ya, sama saja bentuknya ya, secara rumus sama ya, tapi secara makna sih ya beda ya. Ya, jadi secara hasilnya pasti sama ya, secara makna di sini konteksnya saya berbicara dalam bentuk permutasi unsur kembar ya. Jadi ini sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial ya, per 4 faktorial kali 3 faktorial ya. Ini 4 faktorial bagi 4 faktorial 1, 3 faktorial sendiri kan sama dengan 6 ya. Jadi ini 6 bagi 6 1 ya, jadi 35. Tapi ingat ya, ini tadi kalau kita anggap mulainya dari B-nya sebagai titik awal ya. Padahal dari A ke B sendiri sudah ada 3 rute, berarti kalau B-nya bukan dari titik awal ya, jika dari B sudah ada 3 rute, bukan titik awal ya, maka banyaknya rute dari B ke R, B ke C ya,
itu sama dengan, karena B kan mulainya sudah 3 tuh. 3 kali 35. 3 kali 35 sama dengan 105 gitu ya. Ini dari B ke C ya. Nah, tapi di mana B-nya sudah ada 3 ya. Sudah dari A ke B sendiri sudah ada 3 rute ya kan. 3 rute itu semua masing-masing bercabang sebanyak 105 ya kan. 105 kemungkinan ya kan. Iya kan. Jadi misalkan dari sini nih, ini salah satu rute tek tek tek. Nah, ini 3. Nah, ini punya 105 cara, 105 rute. Ngomong susah banget ya. Terus nanti kalau kita pakai yang kayak gini, up, kanan, atas, itu nanti dari titik B juga punya 105 rute ya, berbeda ya. Jadi 3 kali 105 ya, dari B ke C ya. Jadi awalnya adalah si A ya. Oke, terus nah, masalahnya ada yang kosong ya, ada yang kosong, yaitu bagian ini nih. Nih, yang kosong adalah terjadi ketika, nah, sebenarnya yang perlu kita perhitungkan adalah yang ini nih guys, yang ini nih. Yang ini nih. Nah, oke, itu sebenarnya kosong ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan sebenarnya yang terkena imbasnya adalah tidak ada yang melewati titik ini nih. Saya sebut titik X ya, tidak ada yang melewati titik X, betul ya? Nah, padahal kalau dari B ke X ya, ada berapa rute? B ke X nih, B ke X ya. Ini kan kalau misalkan mulai dari awal ya. Mulai dari awal B-nya ya. Itu kan ke kanan 1, ke atas 1 ya. Berarti sama saja 2 faktorial per ya 1 faktorial kali 1 faktorial ya 2 ya. Tapi karena di sini dari A ke B sudah ada 3, berarti ada 3 kali 2. Nah, ada 6 rute ya. Nah, sebenarnya aslinya ini sudah ada 6 rute ya. Jadi, hitungan yang 105 ini itu termasuk yang ini 6 rute, nanti di sini juga ada ditambah 6 ya. Tapi ini kan titik ini berarti berkurang 6 tuh ya. Berkurang 6. Ini juga titik ini sebenarnya berkurang 6 ya. Berarti sekarang dari X ya ke, kita perhatikan nih, yang terpengaruh yang mana? Yang terpengaruh adalah semua rute dari X ke C. Karena rute dari B ke X itu sudah dihilangkan ya. Jadi yang terpengaruh justru semua titik ya dari X ke C. Nah, dari X ke C itu ada berapa rute? Sebentar, saya copy paste aja biar enak ya ini ya. Sekarang dari X ke C, X ke C kalau dari awal ya, dihitung dari awal, itu pasti nanti ada 1, 2, 3, 3 kali right ya, 2 kali up ya. Nah, 2 kali up berarti sama dengan banyaknya rute kalau dihitung dari awal, yaitu 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Coret-coret ya. 2 faktorial itu 2 ya. Berarti ini selupuh ya. Nah, tapi kan tadi dari X ini sudah ada 6 ya. Nah, berarti dari X ke C ya. Jadi dari X ke C banyak rute itu sama dengan 6 kali 10 ya, 60. Nah ya, jadi semua rute dari yang berasal dari X itu kita buang, bro, gitu ya kan. Ya udah, jadi total rute, jadi total rute terpendek ya, rute terpendek dari A melalui B ke C ya, semuanya adalah 105 ya. Tadi dari A ke B dulu kan 3, terus B ke C ada 105 ya, karena A ke B nya dihitung ya, 3 kali 35 105 dikurangi 60. Nah, jadi sama dengan berapa? Sama dengan 45 rute ya. Pada baik kan? Sama saja dengan yang sebelumnya ya, 45 rute ya. Ya, oke, sampai mana sih malah menghilang. Nah, oke, sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Jangan lupa follow ya. Dadah, bye bye.